wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleha, NIM 240 10 220 dari kelas EKIS 5H. Pada video kali ini saya akan menjelaskan teknik pengambilan dan penentuan sampel. Nah, statistik adalah sekumpulan cara dan aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data yang terdiri dari angka-angka. Data-data yang dihasilkan dari pengolahan ini yang dipelajari di dalam statistika. Nah, bisa dikatakan statistika ilmunya dan statistik itu adalah datanya. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu hupo yang artinya sementara dan tesis yang artinya pernyataan atau teori. Jadi hipotesis adalah pernyataan sementara. Bisa dikatakan praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun belum tentu hipotesis ini juga kebenaran. Arti praduga sendiri yaitu bisa benar, bisa juga salah. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakternya hendak diteliti. Unit analisis berupa contohnya yaitu orang-orang, institut, benda-benda, dan lain-lain. Menurut ahli, yaitu menurut Nur Salam 2004, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Sampel bagian dari populasi, tetapi populasi belum tentu sampel. Nah, contoh sampel yaitu pada populasi tanaman anggrek yang tumbuh di pedalaman hutan Kalimantan, diambil sampel sebanyak 10 tanaman anggrek. Mengapa harus sampling? Yang pertama yaitu tidak banyak, tidak membutuhkan pengambilan sampel, tidak membutuhkan waktu yang lama dan dana serta tenaga. Yang kedua yaitu tidak mungkin kita mengumpulkan semua populasi menjadi sampel karena waktu dan juga ruang. Yang ketiga yaitu tidak perlu semua sampel, itu tidak perlu semua, yaitu hanya standar errornya saja. Sampel ideal yaitu sampel yang menggambarkan populasi dan dapat dipercaya, dapat menentukan presisi, mudah dilaksanakan, memberikan informasi sebanyak mungkin. Cara menentukan sampel ada beberapa. Yang pertama yaitu identifikasi populasi target. Yang kedua memilih kerangka sampel. Yang ketiga menentukan metode pemilihan. Yang keempat merencanakan prosedur pemilihan unit sampel. Yang kelima menentukan ukuran sampel. Yang keenam menentukan unit sampel, dan yang ketujuh pelaksanaan kerja lapangan. Ada beberapa rumus yang bisa digunakan untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama yaitu rumus besar sampel Slovin, terus rumus Isaac dan Mikhail. Selanjutnya yaitu rumus Taro-Yamane, dan yang terakhir yaitu rumus Wibisono. Selanjutnya yaitu teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik atau cara pengambilan sampel pada suatu populasi. Yang pertama yaitu probability sampling atau random secara acak.
Ciri-cirinya yaitu setiap anggota populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua, hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi. Yang kedua yaitu non probability sampling atau non random. Artinya tidak acak. Ciri-cirinya yaitu setiap anggota tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih jadi anggota sampel. Yang kedua, hasil penelitian tidak untuk generalisasi. Probability sampling terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, simple random atau acak, pemilihan secara acak. Yang kedua, sistem acak. Nah, sistem acak ini digunakan untuk populasi yang besar. Yang ketiga yaitu stratified random, digunakan untuk populasi yang heterogen. Yang keempat yaitu acak bertingkat. Metode ini dilakukan pada populasi yang amat besar dan homogen. Yang terakhir yaitu cluster random, digunakan pada keadaan kerangka sampel tidak tersedia. Selanjutnya yaitu non probability sampling, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, purposive, yang bertujuan untuk penelitian. Yang kedua yaitu kuota, sesuai dengan jatah. Yang ketiga yaitu accidental, teknik sampling berdasarkan faktor spontanitas. Yang keempat yaitu sampling jenuh. Semua populasi digunakan apabila populasi kurang dari 30 orang. Yang kelima yaitu snowball sampling. Yang terakhir yaitu consecutive sampling. Teknik ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika lewat maka tidak lagi digunakan. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang teknik pengambilan dan penentuan sampel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.